Pusing saya teman-teman nyeritain kayak gitu doang, karena astagfirullahaladzim, ada apa ini teman-teman? Anginnya tiba-tiba kencang. Tuh kan, astagfirullahaladzim. Aman gak ya? Bukan badai kan ini? Allahu Akbar. Aduh, becek gak ini tanah ya? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Siapa kamu? Gerak kencang loh tadi. Oh ini nih. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah. Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Waduh, gini nih teman-teman, harus ahli dalam memanjat. Astagfirullah. Wow, ini saya harus nyari kemana lagi lokasinya ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, apa ini teman-teman? Kayak melilit kayak ular ya? Ih, kayak bangkai ular teman-teman. Waduh, bismillah. Ini ada pohon besar banget ya teman-teman. Pohon apa ini? Ini kayak jalan setapak nih. Astagfirullah. Udah mau maghrib, belum ketemu lokasinya. Ini tuh tadi ya teman-teman habis hujan deras, dan sekarang udah mendingan lah ya. Saya harus cari kemana lagi ya. Apa itu? Ada suara teman-teman. Tadi, astagfirullahaladzim, ada yang nangis, kalian dengar nggak? Ih, aduh, harus cepat-cepat teman-teman. Saya dengar suara cewek nangis dari sana tadi. Suara apa ini? Nyalain lighting dulu teman-teman. Oke. Sip. Apa tuh? Oke teman-teman, jadi dari tadi saya udah muter-muter ya ke beberapa tempat, dan pas saya
cari tahu lokasi pohon berdarah itu di mana, itu ternyata masih jauh dari tempat saya jalan. Dan akhirnya saya minta tolong sama Aleta buat bantu saya nyari tahu pohon berdarah. Awalnya dia nggak mau, tapi untungnya setelah saya paksa ketemu nih teman-teman. Dan kalian bisa lihat nih, jadi ini adalah pohon berdarah ya, yang kerap dijuluki oleh masyarakat di sini. Kalau kalian bisa lihat pohon ini tuh, astagfirullahaladzim, besar banget teman-teman. Nih, ini pohonnya besar banget ya, tuh, besar. Astagfirullahaladzim, bikin merinding woi. Dan di sini tuh kalau saya deketin ada energi panas ya, yang nyetrum, dan itu menandakan bahwasanya terdapat bias. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Siapa itu yang lewat? Tadi cepet banget teman-teman, push gitu. Biasanya kalau misalkan lokasi-lokasi kayak gini nih, yang berbau, Allahu Akbar, berbau pertumpahan darah ya, ini emang sangat, angker banget teman-teman. Kenapa? Karena terjadi pertumpahan darah yang dimana itu terdapat, Allahu Akbar, siapa itu? Hayo, Allahu Akbar. Tuh kan, horor banget asli. Saya dari tadi digangguin teman-teman, dari sepanjang jalan mau ke sini kayak diputer-puter gitu, makanya untuk nyari lokasi ini agak susah. Dan kepala saya pun agak kayak pusing gitu. Aduh, ini di mana sih lokasinya? Seakan-akan saya kayak dibelokin terus, nggak boleh datang ke tempat ini atau nemuin lokasi ini gitu. Nah, dan saya tuh dapat lokasi ini dari salah satu netizen yang memang sudah kental sekali nih di telinga masyarakat di sini. Dan netizen itu rumahnya dekat sini teman-teman. Ini lokasinya tuh ada di Kendal, Jawa Tengah ya, untuk lebih tepatnya lagi. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu ini namanya hutan apa, tapi sering disebut dengan pohon berdarah maksud saya. Siapa itu? Allahu Akbar. Tiba-tiba angin kencang teman-teman. Lihat. Kenapa ketika saya nyebutin langsung anginnya kencang? Dan pohon ini doang nih yang anginnya kencang, kalian bisa lihat nggak? Coba tuh. Ini seperti ini ya, seperti ada jawaban gitu. Tuh kan? Kalian perhatiin deh, yang lainnya Allahu Akbar, yang lainnya nggak gerak. Ini doang nih. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Oke teman-teman, Bismillah ya. Mudah-mudahan malam ini aman, tidak terjadi apa-apa. Karena saya udah bawa tasbih karomah. Saya selalu bawa tasbih karomah, wajib ya, untuk benteng diri saya dari gangguan energi negatif nih teman-teman. Ini kalau saya nggak bawa ini, nggak tahu. Banyak banget soalnya sosok yang mau coba gangguin saya dari tadi. Apalagi mereka tuh kayak mau masuk gitu, mau rebutan, cuman terhalang gitu oleh satu energi, sehingga dia mental, nggak bisa. Pokoknya selagi nih tasbih masih saya pegang, insya Allah ya, atas izin Allah saya aman. Apalagi kalau lokasi-lokasi ini. Dan saya udah nyiapin garam Ruqyah Ashifa juga nih teman-teman. Nanti kalau misalkan memang betul terjadi eksistensi yang luar biasa ya, saya bakal taburin garam Ashifa ini, garam Ruqyah Ashifa ya, karena ini manfaatnya dia bisa menetralkan ya, bisa menetralkan suatu tempat atau benda, atau mengusir jin yang ada di rumah, di toko, tempat usaha ya, di kayak gini-gini nih yang pernah terjadi pertumpahan darah, itu bisa ya. Dan saya udah prepare 2 benda ini untuk senjata, amit-amit ya, najubillahnya kalau tiba-tiba mereka ngelawan saya gitu. Oke, langsung aja saya mau coba untuk pasang tenda di sini. Bismillah ya. Nanti saya akan lanjut cerita setelah pemasangan tenda ya teman-teman. Takutnya keburu hujan. Saya taruh sini aja deh. Ini saya kantongin dulu teman-teman.
Nih ya, saya kasih tunjuk ke teman-teman sekeliling saya. Saya nggak ada yang nemenin, sendirian asli teman-teman. Saya kasih unjuk ke teman-teman semua. Nih, tuh ya, ini belakang saya hutan semua. Tuh, pohon-pohon besar. Astagfirullahaladzim. Ini juga. Nih teman-teman. Di sini ada jalan setapak gitu ya. Ini tadi saya arahnya dari sini. Tuh kalian perhatiin. Kalian perhatiin deh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu tadi dia? Itu tadi teman-teman. Ketangkap kamera nggak ya? Itu, ya Allah. Aduh, saya mau nyamperin tapi agak-agak merinding gitu karena itu tadi ya kayak ada cewek stay di situ, diam di situ, terus tiba-tiba hilang gitu. Tadi juga saya ngedengerin suara tangisan loh teman-teman. Suara tangisan. Nih. Coba kalian lihat ya. Nggak ada siapapun ya di sini. Oke. Astagfirullah, apa itu? Ini apa ini teman-teman? Apa ini? Pohon beringin namanya. Nggak ada yang nemenin saya. Jadi kalau kalian komen, ada temannya. Iya, temannya makhluk gaib semua. Dan itu bukan teman saya ya. Saya tidak berteman dengan makhluk yang berenergi negatif, kecuali yang positif. Itu teman-teman. Makanya kadang saya merasa orang saya jauh-jauh kesini sendiri, bawa barang-barang berat, masih aja dikira bawa teman gitu. Kadang sedih ya. Cuman ya udahlah, namanya juga netizen, kalau ditanggepin pusing sendiri ntar yang ada. Nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau coba nih ngerasain eksistensi gangguan dari makhluk astral, coba aja kalian pergi ke hutan kayak saya sendiri ya. Coba, pasti dijamin langsung tuh ngedengerin sesuatu. Coba aja ya. Jadi nggak perlu, coba buktiin kalau ini gini live gini. Di sini nggak ada sinyal. Makanya saya jarang nge-live itu karena nggak ada sinyal teman-teman. Tuh. Oke, saya tadi udah nunjukin teman-teman ya. Udah saya puterin nih. Nggak ada siapa-siapa. Sekarang saya mau bawa tenda saya, pasang tenda saya. Bismillah. Jadi teman-teman, konon katanya di sini, aduh belum udah merinding. Siapa itu? Udah nyamber aja, kayak lewat gini, set merinding langsung. Ada di sini tuh seorang gadis ya, bersama kekasihnya datang ke tempat ini. Tuh teman-teman. Nah, kemudian ternyata si gadis ini tiba-tiba ditemukan oleh warga, jasadnya itu sudah tak berbentuk. Jadi nggak ada kepalanya teman-teman. Ini cewek udah nggak tahu kepalanya tuh tiba-tiba kayak udah kayak gini nih, kepalanya tuh kayak gini nih amit-amit ya. Jadi kayak disembelih gitu, nauzubillah min dzalik ya, di sini. Dan dia diikat di sini, di tempat ini teman-teman. Nih, makanya kenapa saya sentuh ini, energinya panas banget, seperti ada bias ya yang pernah terjadi. Ngeri nggak sih kalian? Tiba-tiba ngelihat jasad nih lagi jalan, terus nggak ada kepalanya dan tubuhnya udah diikat gitu aja. Kalau saya amit-amit ya, ngeri banget gitu. Oke. Nanti kita cari tahu ya teman-teman bersama. Bantu saya nyari tahu nih, teka-teki ini sebetulnya ada apa. Pusing saya teman-teman nyeritain kayak gitu doang, karena astagfirullahaladzim, ada apa ini teman-teman? Anginnya tiba-tiba kencang. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Aman gak ya?
Bukan badai kan ini? Allahu Akbar. Kalian lihat jelas ketangkap kamera? Anginnya tiba-tiba kencang. Astagfirullah. Ada suara menangis loh. Siapa itu? Siapa ya? Ada yang menangis. Cewek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo. Siapa di sana? Jelas banget suara tangisannya, jelas banget. Tuh kan gemuruh anginnya kencang. Allahu Akbar. Teman-teman, kalau bukan badai, bisa jadi ini ulah dari jin-jin atau penghuni yang ada di sini ya. Jadi kemunculan mereka bisa ditandakan dengan gemuruh angin seperti ini. Allahu Akbar. Yang tiba-tiba kencang anginnya. Kedatangan mereka itu bisa seperti itu, teman-teman. Kemunculan mereka. Sebetulnya memang pantangan ya kalau menjelaskan di tempatnya langsung. Itu pantangan. Suara tangisannya udah hilang. Oke, ini tenda saya. Saya perlihat, apa itu? Ada ranting kenceng banget. Nih pemandangannya langsung pohon ini, teman-teman. Nah teman-teman, jadi air ini tuh udah saya isi atau saya rukyah ya pakai garam. Jadi saya taburin garam sedikit aja. Kemudian ini tasbih karomah ini saya celupin. Fungsinya apa? Dia nanti kalau diminum bisa menetralkan tubuh saya dari energi negatif. Nah itu. Makanya ketika saya di lokasi kayak gini udah bener-bener rasanya lemah, ya kayak mau drop gitu ya, saya cepat-cepat minum karena dia akan bisa menetralkan energi negatif yang ada dalam tubuh saya. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang udah punya garam Ruqyah Ashifa dari saya, terus sudah punya tasbih, bisa digunakan dengan cara seperti ini.
ya. Selain itu banyak manfaatnya teman-teman. Nah, buat kalian yang punya anak, istri, suami kerap kesurupan ya kan, itu bisa banget ya diminumin pakai air garam Ruqyah Ashifa ini atau dimandikan. Nah, dia akan bisa menetralkan. Jadi energi negatif yang ada di dalam tubuh ini bisa hilang teman-teman. Itu. Makanya ini adalah kunci kenapa setiap saya ke lokasi seperti ini insya Allah aman, selalu aman setelah pulang atau apapun itu. Karena saya udah harus prepare jauh-jauh. Itu kalau dulu ya saya kurang prepare. Jadi badan tuh lemes, capek. Karena ketempelan juga ya kan, kenaan kecipratan energi-energi negatif itu. Makanya saya netralkan dengan ini, air ini. Gitu teman-teman. Kalau kalian punya anak yang sering kesurupan, pakai aja tasbih karomah. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Saya ngerasa kayak ada yang datang. Ini seperti wanita ya. Terus teman-teman, saya minum dulu ya. Bismillah. Jadi ada cerita yang belum saya ceritain teman-teman. Petir teman-teman, kayak mau hujan nih. Aduh, becek nggak ini tanah ya? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim teman-teman. Siapa itu teman-teman? Siapa itu? Cewek. Cewek. Ketangkap kamera nggak ya? Tadi dia di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kayak mau hujan deras lagi nih teman-teman. Kalian lihat nggak? Kesandung. Allahu Akbar. Ini teman-teman, ulah siapa ini? Ulah cewek itu? Siapa itu? Saya sabit pakai ini kamu. Gerak kenceng loh tadi. Oh ini nih. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, ada yang narik kaki saya teman-teman. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada yang narik kaki saya. Tadi tiba-tiba ada suara menggeram. Terus, aduh, nih tangan saya. Tuh saya tadi narik pohon ranting ya, jadi saya nggak nungsep. Kaget saya teman-teman. Kalian dengar sesuatu nggak? Aduh, tangan saya luka gara-gara ranting tadi. Jadi saya tadi baru aja mau ngaitin ranting itu ya pakai tasbih. Terus tiba-tiba ada yang narik kaki saya gitu dari belakang. Akhirnya saya tadi ngeraih pohon yang di sini nih kecil tadi tuh. Langsung saya cepet-cepet ambil tasbih saya. Saya nggak tahu ini suara auman apa. Bukan auman sih, geraman ya. Lebih ke geraman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah teman-teman, jadi tadi tuh saya dibilangin sama netizen disuruh hati-hati. Kenapa? Soalnya di sini tuh bukan satu tragedi doang yang terjadi di sini. Melainkan ada
dua tragedi. Kalau yang pertama tadi kasusnya si cewek itu, ya. Kemudian yang kedua di sini itu ada penganut ilmu hitam ya, yang ingin mukso, tapi dengan jalur sesat atau hitam, teman-teman. Bagi kalian yang belum paham, mukso itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan mukso, tapi artinya dia itu meninggal seperti contohnya Nabi Isa ya. Sorry kalian dengar sesuatu. Kalau Nabi Isa itu kan seperti mukso ya, tapi saya tidak menyandingkan dengan itu, contohnya saja. Nah, beliau itu kan tidak wafat, Nabi Isa ya, jadi diangkat oleh Allah seraga-raganya. Nah, yang di sini penganut di sini itu sama halnya pengen menjadi mukso ya, meninggal dalam keadaan bersama raganya gitu, jadi seperti tidak meninggal, tapi alirannya menjerumus ke hitam. Dan ini ada tumbalnya, teman-teman ya. Udah saya dari tadi. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Jadi yang ditumbalkan itu, teman-teman, manusia. Kenapa? Banyak yang diikat di pohon berdarah ini, dan mereka itu disembelih dengan cara brutal. Coba kalian bayangkan, tiba-tiba diikat gitu aja dan disembelih, itu demi untuk mendapatkan ilmu itu tadi. Padahal ya itu ajaran sesat. Dan ini kejadiannya pada tahun 1970 ya. Itu. Nah, konon katanya itu mereka melakukan itu karena dikucilkan oleh orang-orang yang ada di kampung ya. Dan si pelaku ini seperti menjadi provokator dan menghasut orang sedikit demi sedikit ya, supaya menjadi timnya itu tadi loh, teman-teman. Nah, pokoknya dia tuh dicuci otaknya sampai benar-benar sesat, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar itu, teman-teman. Jadi siapapun orang yang mereka temukan di hutan ini ya, mereka akan dibunuh oleh si pelaku ini tadi. Maka dari itu banyak sekali warga yang ketakutan kalau mereka mau mencari kayu bakar di hutan ini atau mencari sumber kehidupan di hutan ini. Mereka ketakutan karena sedikit demi sedikit mereka itu hilang gitu aja, diberantas oleh si pelaku ya. Kecuali mereka berdatangan rombongan. Nah, itu lain halnya. Kalau hanya 1, 2, 3 orang, bisa dipastikan nyawa mereka akan menjadi taruhannya kalau mereka datang ke tempat ini, teman-teman. Karena si pelaku ini benar-benar sesat gitu. Dan cerita itu sangat kental sekali hingga detik ini. Ya, makanya saya tertarik untuk mengunjungi tempat ini langsung. Dan dari tadi saya bertanya-tanya, apa sih hubungannya antara pelaku-pelaku itu dengan si gadis yang ditinggal kekasihnya di sini? Itu. Coba saya akan cari tahu dulu, teman-teman. Sebetulnya gadis itu kenapa gitu. Susah, teman-teman. Buat nembusnya susah, kayak ada yang ngehalangin. Kayak ada yang ngehalangin saya gitu untuk melihat tragedi pada saat itu. Tapi saya nggak tahu, ini energinya emang kuat banget. Saya cuma penasaran, penyebab kematian si gadis ini tuh kenapa tiba-tiba ditemukan sudah tak berkepala. Siapa ya yang bisa dimintain tolong? Coba.
tadi pas di jalan saya tuh kayak nemuin ada anakan ular atau bangkai anak ular yang mati di atas pohon melilit itu ya teman-teman ya. Itu di situ saya tadi masih berusaha untuk cuek, tapi setelah saya mendekati lokasi ini, saya tuh ngelihat ada ular, badannya besar sekali, seperti saya besarnya, dan dia tuh melintas di jalan setapak itu teman-teman, dan jalannya cepet banget. Push. Makanya tadi saya kaget, terus saya berusaha untuk tenang, takutnya entah anaconda atau apa gitu kan, saya nggak ngerti ya, tapi jalannya emang cepet banget. Push gitu. Saya cuma bisa gini, astagfirullahaladzim. Saya berusaha untuk tenang, saya tutup mulut, takutnya saya teriak ketakutan karena itu ular bener-bener besar banget teman-teman. Tapi masa ada ular sebesar itu di hutan kayak gini teman-teman? Kalau saya rasa nggak mungkin ya itu ular betulan, bisa jadi itu ular jadi-jadian, karena larinya atau jalannya itu cepat banget. Soalnya normalnya kalau ular piton gitu-gitu jalannya nggak secepat itu, tapi ini cepet banget kayak push gitu. Jadi saya makin penasaran ini sebetulnya ada apa dengan lokasi ini, kenapa ada dua tragedi dan kemudian ditambah dengan ular itu, si ular piton ini. Sebetulnya dia siapa? Saya mau deketin tempat ini tuh kayak agak takut gitu karena energinya kuat banget. Makanya saya dari tadi megangin tasbih. Apa itu teman-teman? Tadi saya ngeliat kayak ada apa itu teman-teman? Itu gerak-gerak apa itu?